ojo mung puasa secara dohir tok Pak, jasmani, ruhaniyah sampean harus juga ikut puasa. Makanya di dalam kitab Sirul Asrar ada puasanya orang syariat, ada puasanya orang thariqah, ada puasanya orang hakikat, ada puasanya orang makrifat. Carane dewi-dewi. Malam hari ini saya mengenalkan puasa secara hakikat itu perbuatan ruhaniyah kita. Cegahlah, tahanlah iman-iman yang selain Allah yang akan masuk dan dibimbing oleh nafsu dalam diri kita. Cegah. Nek cara poso semakin baik, gak mung hanya mendapatkan lapar, haus tak ndak. Gak mung ketemu surga pahala tok ndak, tapi ketemu Gusti Allah. Karena surga dan pahala itu makhluk hasil karya ciptaane Allah. Mengapa kita memfokuskan diri untuk mencari itu? Carilah yang sebenar-benarnya. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesen kula ojo mung pesen rogone tok. Poso sak roe sepindah. Artine ati sampen latih terus menerus tentang zikir, eling sadar sejatine Allah di dalam setiap detik, setiap napas. Dalam satu ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dirimu sekalian untuk berpuasa seperti orang-orang yang sebelum kamu semuanya, yang semuanya itu dengan maksud tujuan la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini bisa kami ambil sebagai kesimpulan pertama yang harus saya bahas adalah asyam, saum. Pertama puasa. Puasa yang bagaimanakah yang dimaksud Allah di dalam ayat tersebut? Yang kedua adalah takwa. Takwa yang bagaimanakah yang dimaksud Allah di dalam ayat tersebut? Malam hari ini kita akan membahas puasa dan takwa. Kita sejak kecil Bapak Ibu, sejak akil balik sudah dididik oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Artinya kita telah dididik di dalam pemahaman ilmu syariah dan ilmu thariqah. Kedua ilmu ini yang mempelajarkan terhadap diri kita untuk mengenal Allah di dalam sisi nama dan sifat. Dengan ilmu syariah itu mendidik terhadap jasmaniyah kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di dalam versi Islam. Sehingga yang dimaksud dalam ayat puasa di situ adalah menahan lapar dan haus atau makanan dan minuman atau sesuatu di mana waktu yang telah Allah tentukan. Ini secara syar'i
Kita mulai sejak akil balik sudah paham. Begitu juga dengan takwa. Ninggalkan seluruh apa yang dilarang dan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan, yang kesemuanya itu adalah sebatas jasmaniah. Ini sekup di dalam hukum zahiriyah. Ini aturan yang telah Allah tentukan di dalam syariat Allah yang menyentuh terhadap jasmaniah. Tetapi banyak umat Islam yang belum menyentuh bagaimana rohaniah kita untuk menjalankan puasa dan takwa. Jarang di antara umat Islam alias sedikit yang mau memahami dan tenggelam di dalam hal itu. Oleh sebab itu kami mencoba pada kesempatan malam hari ini akan membuka apa yang selama ini dirahasiakan terkait masalah puasa dan takwa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau yang dimaksud puasa secara syar'i, jasad ini tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam waktu yang Allah tentukan. Begitu juga dengan takwa, meninggalkan jasmani ini dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang dan menjalankan seluruh perbuatan apa yang Allah perintah. Akan tetapi bagaimanakah secara hakikatnya atau perbuatan ruhaniah kita? Sebab terima atau tidak terima, diakui atau tidak diakui bahwasanya manusia itu tidak hanya terdiri dari unsur jasmani, akan tetapi juga dari unsur rohani. Allah katakan di dalam ayatnya tentang masalah sulbi wat taraib. Kalau enggak salah itu di dalam surat Al-Baqarah ada sulbi. Bahasa sulbi ini adalah igo wekas. Inilah penciptaan Allah terhadap ruh sampan kalikulo minal sulbi. Dari sulbi, apa sih sulbi itu? Ini jarang yang mau membuka sumber maksud daripada sulbi. Cara wong Jawa igo wekas, lha ngoten nggih. Dadi jodoh igo wekas. Bapak Ibu, sebetulnya maksud daripada as-sulbi itu adalah ruhaniyah jenengan. Nur Muhammad yang ada pada diri Bapak yang ada di dalam nutfah. Apa nutfah? Adalah setetes air hina. Mungkin bahasa arek pondok namine mani. Loh, di dalamnya itu ada Nur Muhammad atau wiji kang dumadi sak lebete gesang. Inilah Bapak Ibu maksudnya wanafahtu, dan kutiupkan rohku. At-turab, sedangkan at-turab adalah saripati tanah yang itu akan membentuk jasmaniah kita. Saripati tanah itu seluruh makanan baik yang ditimbulkan dari tanah ini kita makan,
akhirnya menjadi setetes air mani. Loh, di dalam setetes air mani itu ada sulbi. Itulah Nur Muhammad. Itulah nanti yang menyempurnakan manusia itu, ada jasmani juga ada rohani. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Diterima dan tidak diterima kita sebagai manusia wajib memahami tidak hanya kewajiban jasmani, akan tetapi juga kewajiban rohani. Sungguh sangat disayangkan tiap saat dan waktu kita belajar Al-Quran cuman hanya paham secara tulisannya saja, padahal setiap ayat-ayat Allah yang diturunkan mengandung ayat yang tersirat, itulah namanya wahyu. Sesuatu yang tidak bergambar, sesuatu yang tidak tertulis, sesuatu yang tidak bersuara. Itulah yang kumaksud wahum ayatul mutasabbihah. Ini yang jarang umat Islam mau memahami dan masuk di dalam, tenggelam masuk di dalam ayat-ayat yang tersirat. Padahal ayat yang tersirat itu tidak hanya ada di dalam Qur'aniyah saja, akan tetapi juga ada di dalam ayat yang kauniyah. Yang bersifatkan kauniyah itu adalah alam. Alam ini, Pak, mengapa api kok panas sifatnya? Mengapa air kok sifatnya dingin? Itu ada maksud tersendiri. Bon, kembali ke materi. Secara hakikat atau ruhaniyah itu tentang masalah puasa adalah yakfur bitauhuti wa yu'min billah wa qala aidan ani'budullaha wastanibut tauhud. Apa yang dimaksud takwa atau yang dimaksud puasa di dalam pandangan hakikat adalah yakfur. Jenengan wajib mencegah atau meninggalkan bitauhuti ruhaniyah untuk menghadap selain Allah. Yang kumaksud Allah itu bukan nama, bukan sifat. Dilarang bagi ruhaniyah kita untuk menghadap terhadap selain Gusti Allah dalam aktivitas apapun. Tidak boleh ada iman yang berperan sebagai aktor itu selain Allah, nggak boleh. Inilah larangan dan inilah perkara yang harus jenengan cegah. Nggak boleh masuk di dalam hati. Coba dibuka di dalam surah Al-An'am ayat 78, 79, 80. 80. 78, 79. Mari 79 berapa? 80. Itu kisah sejarah beliau Nabiullah Ibrahim ketika saat mencari jati diri. Artinya beliau mencari mana sih yang
namanya Allah itu. Itu dikisahkan di dalam surah Al-An'am. Pertama, dalam ayat 78 beliau ditampakkan Allah bulan, Pak. Dan di situ beliau mengatakan, hadza Rabbi, ini Tuhanku. Ketika malam hari beliau sempat mengatakan, hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Niki proses, Pak. Proses kita untuk mengenal Allah sebelumnya itu, sebelum kenal itu keliru kabeh. Jenengan kali kula contoh mawon salat. Keliru kabeh. Kata-kata keliru kabeh iku boten dari kacamata syariah loh ya, tapi kacamata hakikat. Kalau kacamata syariah sudah benar, itu perilaku jasmani harus dilakukan. Cuman ruhaniah hati kita itu masih salah. Mana letak kesalahannya kita? Keluar dari apa yang Allah dawuhkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di dalam dua ayat ini wajib hukumi sholat jenengan kali kula niki khusyuk, wajib. Takrifnya khusyuk, hati jenengan nggak boleh ingat selain Allah. Wabot Pak nggih? Wabot. Bagi siapa berat dan bagi siapa ringan. Yun sewu, secara akal mawon ada beban 1 pintal. Oleh karena kita nggak pernah fitness, tahu fitness? Ini kalau sing ndadekake getot nih kalau coba sampean angkat langsung 1 kuintal lesuh sampean. Enggak pernah. Tahu lesuh nggih? Apa bahasa Indonesianya lesuh? Peok. Nggih, sakit kabeh bar ngoten. Urate pun kecetit. Coba bagi beliau-beliau yang biasanya fitness, ketika ngangkat 1 kuintal, wong biasanya ngangkat 2 kuintal ya Pak. Ringan nggih? Ringan. Sama. Salat yang khusyuk berat bagi siapa dan tidak berat bagi siapa? Ternyata yang tidak berat itu bagi mereka yang sudah sering latihan salat khusyuk. Kita kan latihannya kan sing penting gugur kewajiban. Sing penting dapat surga. Sing penting dapat pahala. Loh, mpun disalahne Pak, niku proses. Sehingga ketika kita menjalankan penyembahan kepada Allah lewat thariqah salat, hati kita ingat pada urusan-urusan makhluk dunia, wajar sudah. Tapi nek diterus-terus no kurang, wis sampean ngen dhewe. Sampean ngen dhewe. Jangankan di luar aktivitas sholat kita hati bisa sambung ingat pada Allah, enggak bisa. Wong di dalam sholat enggak bisa. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Baqarah 238, hafidu 'alas shalawa was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Al-mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim
khosiun. Kita itu Pak yang kelasnya sik proses ngeten niki. Masuknya surat itu di dalam surat Al-Fail nih lho. Surat napa niku? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai terus. Sungguh rusak bagi orang-orang yang sholatnya dalam keadaan lalai pada Allah. Jarang Pak niki dibahas, jarang sekali. Akhirnya kita tiap hari, tiap saat yo masih muter-muter di proses mawon. Nggak ada peningkatan. Iku istilah cara orang lari di tempat. Ya gak tutup-tutup Pak. Lari di tempat ya bagaimana bisa nyampe. Pun beliau Nabiullah Ibrahim sebagai hamba Allah, hamba yang sufiah, tokohnya sufi. Awalnya prosesnya itu menganggap bulan itu Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sholat kok kelingan, mohon maaf, kok kelingan pasar, berarti pasar iku bulan. Berarti sama halnya kita nyembah bulan. Hakikatnya loh, bukan syariat. Habis itu Allah kasih hidayah. Apa hidayahnya? Ketika waktu siang datang, bulannya nggak ada, Nabiullah Ibrahim berkata, sungguh andai kata aku orang yang tersesat, aku nggak bisa keluar dari bulan penyembahannya. Artinya, oleh karena beliau sudah dibekali Allah bahwasanya sifat Allah iku bako, kekal. Berhubung bulan niki gak kekal, malam ada, siang tidak ada, maka beliau tidak menganggap iku Tuhan. Akhirnya datanglah matahari. Ini juga begitu. Beliau juga sempat mengatakan ini Tuhan. Oh mungkin ini yang lebih bercahaya, lebih terang. Katanya Allahu nurus samawati wal ardi. Wah ini pada saat itu Pak. Niki proses. Ternyata siang pun yang namanya matahari pada akhirnya maghrib tenggelam ghurubu syamsi tiada. Akhirnya apa Pak? Beliau sadar berarti matahari bukan Tuhan. Ngaji niki nyantai ya, ampun sepaneng-sepaneng. Nanti tambah stres sampean kok. Wis santai mawon. Iki masalahnya ngaji babakan ruhani. Artinya apa Bapak Ibu? Kita awalnya itu ketika akil balik, hubbus sahawah. Di dalam hati kita itu ada beberapa macam iman. Macam-macam iman nih. Contoh, ning ngarep ana kopi diombe rasa pahit, ana gulane rasane legi. Akhire ati awak dhewe iman, munculnya rasa pahit atau rasa manis itu dari makhluk, yaitu dari kopi dan gula. Iman sampai dalam hati ngeten niki Pak. Tidak ada ubahnya seperti Nabi Ibrahim iman terhadap bulan dan matahari. Ayo dingen-ngen. Dari kacamata hakikat nggak boleh ati iki ada iman selain Allah. Lah wujude Allah iku innallaha sak temene Gusti Allah iku ngelimputi atas segala hal sesuatu.
al-muhit, melimputi segala hal sesuatu. Diterangkan di dalam Syarah Hikam, fil makhlukati iku ing dalem piro-piro makhluk, ai mukawwanat. Makhluk iku berarti bukan kholik. Makhluk berarti yang diciptakan. Syai'un utawi ono sesuatu khafiyun kang halus. Artinya apa? Di dalam setiap diri kita, Pak, ada sesuatu yang rahasia. Wahum wujudullah, wujudi Allah. Berarti di balik kita semuanya itu ada wujudnya Allah. Makanya ayatnya mengatakan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Berarti di balik kita semuanya itu ada yang berperan di balik layar. Siapa? Wahum wujudullah. Itulah wujudnya. Nek wong Jawa ngarani ngger yaiku urip kang sejati. Lah ngoten to? Ya kuwi. Lah ini ketemunya di dalam surat Al-An'am ayat 79. Oh berarti ayatnya 77, 78, 79. Bukan 78, 79, 40. Bukan. Berarti 77, 78, 79. 79 itu Allah dawuh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini ketemunya Nabiullah Ibrahim terhadap wujudnya Allah. Ini ketemunya. Artinya panjenengan ini akan tahu siapa di balik saya sebetulnya itu. Lihat, dalam hal apapun. Makanya dalam kitab Ihya niku ya, yang karangannya dari Imam Ghazali, itu menukil dari satu hadits qudsi Allah berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu jati dirinya, faqad arafa rabbahu, mongko betul-betul dia tahu kenal pangerannya atau Tuhannya. Artinya Pak, jenengan mencari Allah untuk bertemu itu gak jauh-jauh ning awak sampean dhewe. Jenengan saged mriki rawuh di majelis niki ya karena Allah. Sing nglakokno jenengan ya Allah. Sing mendaharkan jenengan ya Allah. Sing ngedepno mripat iki lho ya Allah. Nurokno nangekno ya Gusti. Oleh karena kita umat Islam belum dididik tentang ilmu tersebut, maka hati kita selalu lalai dan tidak kenal siapa yang melayani kita setiap saat dan waktu. Akhirnya beliau Allah memberikan peringatan terhadap kita di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wala yusrik, ojo kabeh awakmu iku nyekutokake dateng Gusti Allah birabbihi ahada, dengan sesuatu yang lain. Artinya iman sampan iku ojo nduweni iman rumangsa aku iso ngaji, rumangsa aku iso salat dhewe, rumangsa aku iso mangan dhewe. Empun niki dadi niku bebase sampean iku dari perbuatan hati yang disebut syirik khafi. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang
lain. Khafi artinya adalah sangat lembut. Contoh, kula ning ati kula duweni pangrasa, pangiman, rumangsa aku sing ngaji. Ngeten iki sirik pun kula. Sirik. Karena saya itu sama dengan jenengan apa sebagai makhluk. Lah sifatnya makhluk la haula wala quwata. Bisanya berbuat karena illa billah. Ini lho Pak. Monggo ayo disudahi perbuatan-perbuatan hati kita yang telah menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kapan lagi? Lebih-lebih kita menyambut sasi Ramadan. Artinya ojo mung puasa secara dohir tok Pak, jasmani, ruhaniyah sampan harus juga ikut puasa. Makanya di dalam kitab Sirul Asrar ada puasanya orang syariat, ada puasanya orang thariqah, ada puasanya orang hakikat, ada puasanya orang makrifat. Carane dewi-dewi. Lah, malam hari ini saya mengenalkan puasa secara hakikat itu perbuatan ruhaniyah kita. Cegahlah, tahanlah iman-iman yang selain Allah yang akan masuk dan dibimbing oleh nafsu dalam diri kita. Cegah. Jikalau sudah kemasukan, keluarkan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah katakan, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang betul-betul mau hatinya iki mensucikan syirik khafi tadi atau meninggalkan tauhid. Tauhid itu perkara selain Allah yang disebut makhluk. Maka wa yu'min billah, maka imannya menjadi iman yang ihsan. Islam, iman, ihsan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tentang ihsan iku Rasulullah sampun memberikan takrif, definisi, antakbudallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan melakukan aktivitas apapun, hati sampean selalu connect dengan Allah. Artinya seakan-akan jenengan iku bisa melihat wujude Gusti Allah. Jabarane Pak, jenengan gak ngakui dalam hati kalau jenengan sing agawe, kalau jenengan yang sholat, kalau jenengan yang berpuasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Dadi ning ati sampean iku sudah tidak ada pangrasa kita yang bisa melakukan. Wujud perilaku itu sumbernya dari Allah Subhanahu, yang Allah itu ada di dalam diri panjenengan masing-masing. Tugas sampean sekali kula niki namung antakbudallaha. Piye carane sampean kali kula betul-betul dikatakan menyembah dengan benar terhadap Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Kalau tidak lahuddin nggak bisa Pak. Caranya bagaimana? Al-An'am tadi Allah katakan ini wajah tuwaj. Iya, sesungguhnya kuhadapkan wajah rohku terhadap wajah Allah. Pundi wajah roh sampean? Nek wajahe jasad gini ki, nek wis umur swidak peok, gitu? Kewut waktu umur 20, 25 sik gagah Pak. Umur 30 sik gagah Pak. Mangan apa wae sik doyan. Coba nek wis umur 70, 80.
ditari, mohon maaf, sego jagung ngoten apa maneh tewul, wis mboten kersa, rapena, pun berkurang semuanya. Kekuatan juga begitu. Yang dulu bisa ngejar nyuwun sewu, ngejar wanu emprit itu kuat Pak. Sakniki ngejar putune gak kuat. Karena sudah umur kita sudah 80 90. Wajah yang tadinya cantik, gagah, ganteng, ayo umur 80 90 nandi gagahe, nandi gantenge, nandi ayune hilang. Tapi kalau wajah ruh ini bakok kekal. Sehingga beliau Imam Ghazali dawuh di dalam kitab Ihya, di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Niki nukilan dari hadis Rasulullah. Jikalau segumpal daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau itu rusak, rusaklah semuanya. Apa yang dimaksud segumpal daging? Wahuwa al-qalbu, disebut hati. Hati diterjemahno, disarah lagi. Mahuwa al-qalbu, dijawab wahuwa ar-ruh, itulah ruh. Ya Allah, nek bahas roh ngoten banyak yang aru-aru Pak. Ngerti aru-aru? Genek ngeten-ngeten. Karena punya dasar. Ning Quran, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang ruh, jawaban min amri robbi, roh iku urusane pangeranku. Memang Pak, makhluk nggak ada kapasitas untuk bisa menerangkan tentang roh. Jikalau ya sedikit sekali, illa qolilan. Tapi jenengan nggak nyadar siapa di balik kita semuanya ini. Kalau jenengan melihat makhluke raine klason, ya bunek bunek, tabrakan dengan ayat itu. Coba dengan hati yang tulus, dengan bersih, siapa di balik saya? Coba, siapa di balik jenengan? Kalau tidak ada Allah, kira-kira saged ta lesan kula cocotku iki njeplak? Mboten saged. Coba ayo diangen-angen di situ. Makanya ngaji bab koyok ngene iki pun diterima ning akal, tapi ngen-ngeno ning jero ning ati, jerone ati iku ana teleng, itulah pangrasa. Baru saged nrimo. Ini wajah tu pun di mana yang disebut wajah roh iki. Sampeyan iki mesti punya iman sing bener, Pak. Iman iku wonten loro. Ada nurul iman, ada hakul iman. Orang kalau hanya duduk di nur iman, nggih nyun sewu. Jenengan kalih kula tiap saat dan waktu menjalankan perintah-perintah di hukum syariat saja. Jasmani tok. Ninggalkan larangan di hukum syariat saja, jasmaniah saja, tapi belum menyentuh ruhaniyah. Niki. Tapi kalau sampai sudah paham tentang masalah segumpal daging tadi adalah ruh, adalah hati, disitulah ada keihsanan. Yang ihsannya seseorang iman itu kadang tidur, kadang sudah bangun. Ada yang tidur gak tangi-tangi. Makanya Mbah Surip
ngomong bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, mana rasa atau ihsan yang tidur itu? Merekalah yang tidak sadar kalau olehnya kita bisa sholat itu ada sang penggerak, sebetulnya adalah Allah. Ketika waktu sholat enggak merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, enggak ada rasa itu. Apa sebab ini semuanya? Sederhana jawabannya, Pak. Karena ruhania kita di dalam genggaman hawa nafsu, yang hawa nafsu itu wazuyyina linnasi hubbus syahawah. Dihadapkanlah perkara-perkara selain Allah di dalam meripati hati, yaitu aidul basyariyah. Akhirnya meripati hati sampai iki menghadap, melihat, bersaksi terhadap selain Allah. Akhirnya selain Allah itu menutupi mata hati kita, sehingga hati kita sampai kapanpun abadan khalidina fiha, selamanya kita tidak akan pernah tahu dan tidak pernah merasa kalau sebetulnya walillahil masyriq wal maghrib, yang menggerakkan seluruh makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ngomong memang gampang, memahami dan merasakan dan mempraktekkan ini kalau tidak kita latih, boten saged, boten saged. Estu Pak, boten saged. Maka wajiblah bagi kita untuk senantiasa hati sadar setiap saat dan waktu, apapun yang timbul dan muncul dalam diri kita atau makhluk yang lainnya, merasa dan beriman semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wajah sampean. Inilah yang dimaksud Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Terus mana wajah Allah? Pun sampean deleng mriki sedaya. Niki lho. Niki lho, Pak. Surat Al-Hadid Allah dawuh huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Niki Pak, yo ono jero sampean, yo ono njaba sampean. Ini wajah Allah. Wa qala aidan di dalam ayat yang lain, laisa kamislihi syai'un. Wujude iku tidak bisa diserupakan terhadap apapun. Tapi sampai rangkul kelawan ngeroso tadi. Itu dalam kitab Hikam disebut Su'aul Basyirah. Asahlah rasa di dalam dirimu hanya menghadap terhadap wajah Allah. Ini sifate wajhiya ayate lilladzi fatoros samawati wal ard. Dialah lilladzi, yaiku sing nyiptakake fatara, sing nguasai fatara, sing gerakkan fatara, as-samawati wal ard. Makhluk samawat wal ard itu adalah makhluk. Berarti seluruh makhluk itu yang menggerakkan dan yang menguasai adalah Allah. Di dalam ayat itu disebutkan wajhiyah. Makanya janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Innani anallah
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Mesti ono aku nih. Tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat aku, bukan Allah loh ya. Ayatnya bukan Allah. Kalau Allah iki nama bukan, sifat bukan, zat bukan, tapi aku. Sesungguhnya aku iki Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Surat Toha itu ayat 14. Oleh karenanya fa'budni, sembahan aku. Aku Pak, gini ki. Semata-mata wa aqimis shalah, nyembah lewat syari'ah, lewat thariqah salat, semata-mata lidzikri, supaya kamu iku eling ingat aku. Lho aku maneh? Iki maksudnya piye? Bon Pak, belajarlah jenengan ini tauhid la ilaha illa anta. Dengan begitu panjenengan akan bisa sampai la ilaha illa ana. Dua kalimat tauhid ini Allah letakkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan ayat 25. Niki diletakkan dalam surah Al-Anbiya, artinya piro-piro nabi. Jenengan akan tahu hakikati Rasul kalau sudah paham daripada isi di dalam surat Al-Anbiya tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. La wajah Allah miturut surat Al-Baqarah ayat 115 ini ngarep sampean iki. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wajah niku pun diartekno nggih niki senes lho ya. Ngarep jenengan niki lho. Dulu Mbah Kung niku nek isyarah iku ngene. Wujude Allah iku ya ana kahanan gong lewang-lewung. Mbah Kung nek kuwi wis iso mlebu alam gong lewang-lewung, mongko awakmu wis disebut mlebu alam akhirat atau alam musyahadah. Terus kula tangklet, Kung, mlebu nang alam akhirat iku kudu mati ya. Iya kudu mati, tapi gak dijabarno mati mutu qoblal maut. Dadi bingung Pak. Akhirnya pada saat itu aku memahami kalau sudah mati secara dohir syariat niki, ternyata tidak. Buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini kok baru paham. Dan ini pun dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam ayat ini disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul di dalam diri seorang Rasul itu ada percontohan yang baik. Mana? Limang kana yarjullaha. Lah niki. Bagi hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Sebab umumnya wong kabeh iku Pak nyun sewu. Tidak saya, tidak jenengan pingin ketemu tujuan dunyane sukses. Nggih mboten? Pingin ketemu makhluk sing durung nikah, pingin punya pacar. Sing lanang ya pingin pacar sing ayu, dirabi pisan. Yang perempuan wanita juga begitu, sama.
Setelah dapat pacar, nikah. Setelah nikah, pingin punya anak. Pingin kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga yang sifatnya duniawiyah itu luweh-luweh. Semuanya. Dan itu proses kita memang. Cuman yang harus kita sadari, dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah memberikan peringatan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun sesibuk apapun kau di dunia mencari ma'isyatu dunia, kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan jasmani di tengah rumah tangga, situ ojo lali. Wabtaghi, raihlah fima ing dalam apa, di dalam apa ataka kang nekaake nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Jangan kau lupakan alias raihlah apa yang Allah anugerahkan terhadap dirimu ini. Apa itu? Darul akhirah, hubungan ati roh sampai langsung terhadap Allah. Ini lewat apa, Pak? Lewat dzikir. Pun intinya lewat dzikir. Dzikir yang kami sebut di sini adalah dzikron katsiron. Sejatine eling. Pun disi sejatine eling. Ati pangrasa niku lho, Pak. Sadar lewat merasakan kehadiran wujudi Allah di dalam diri sampeanlah sebagai sang aktor, sebagai sang yang berperan di segala hal aktivitas apapun. Hati kudu eling seperti itu. Yo niki sing jenenge sambung. Lambah kong mboten jelasno ngoten dhisik niku. Dadi nggih goleki dhewe, Pak. Mungkin jenengan nggih ngoten. Lha ngoten nggih? Bingung tenan. Ya Allah. Tapi sejarah Nabiullah Ibrahim tidak terus-terusan tersesat hatinya. Tidak terus-terusan menyembah makhluk berupa rembulan atau matahari, ndak. Jenengan nggih ngoten. Gak terus-terusan hati itu terjebak di dalam apa yang dijadikan oleh nafsu, yaitu syahwatud dunia ini supaya kita beriman terhadapnya. Tidak. Karena apa? Karena ilmu, risalah, wahyu Allah sudah dihadirkan dan jenengan terima dan jenengan paham, lalu jenengan wa amilus sholihah, praktekkan di setiap saat dan waktu. Hanya berzikir sirul asror atau dzikir pangroso, itulah cara untuk sampean kali kula meninggalkan iman yang tidak boleh kita imani atau membersihkan iman yang bukan sebetulnya Allah di dalam hati kita yang harus kita keluarkan. Itulah namanya wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan, membersihkan hatinya dari toghut lewat dzikir tadi, maka wayu mimbillah, mereka imannya akan menjadi iman yang ihsan. Iman ihsan adalah iman yang sudah makrifat dateng Gusti Allah. Jenengan sholat, andai kata sholat seperti itu, nek gak rasane nyaman nang Mojokerto tapu ono sandal aku estu. Sebetulnya ini sudah dididikkan oleh Mbah Boyot kita, Pak, dulu dengan bahasa Jawa. Dulu orang-orang dulu Mbah Boyot kita belum mengenal Al-Quran, tapi sudah mengenal dinut tauhid, ilmu sejati, ilmu untuk mengesahkan pada Allah. Sebetulnya begitu, cuman namanya tidak disebut Allah, Allah. Nggih mboten. Makanya biyen Mbah Boyot sampeyan nek dawuh nang Allah utawa nek ngomong Allah Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Nggih niku.
Oleh karena orang-orang Jawa, kakek-kakek dulu kita itu, mohon maaf, cara syariat iku durung dididik, hanya dididik ilmu ruhaniyah, ilmu carane nyawiji menyang Gusti, mengesahkan pada Allah, bahasane dengan bahasa Jawa. Akhirnya terkenalah dengan ilmu kejawen atau ilmu sejati. Wadai ono sing kapitayan, ono sing sabdo, yusbuh wakeh macam-macam niku. Tapi pendidikane khusus ruhaniyah. Salate lah kak kados salate wong Islam syariat. Enggak, nek jenengan kan ngadep ngilen 5 waktu meliputi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus gerakani ono papat, ngadeg, rukuk, sujud, lungguh. Dikawiti takbir, dibungkasi salam. Salate mungguh beliau-beliau dulu cuman ruhaniyah, akhirnya disebut sholat daim. Lah sholat daim niku jumlah niku 24 jam. Nek sampean pinten mbak? 5 waktu itu ditempuh pirang menit? Mboten jam-jaman. Berapa menit? Itu pun hati buyar. Lah ngoten nggih. Hati kita digondol kucing garong. Ketemu rondo kempling lah, wis mau macam-macam. Masya Allah. Syariate kari-kari mbah buyut kita dulu. Akhirnya nyuwun sewu, maca bismillah gak teteh, besemeleh. Tapi atine sambung nang sejatine Allah. Pun aku gak ngomong api endi biyen ambek saiki, kula mboten ngomong. Cuman bagaimana caranya kita hati ini, tabiat hati ini dalam beribadah biar tambah bermutu. Lho ngoten mawon. Saya tidak menyalahkan satu dengan yang lain, ndak. Oh luwe api iku, luwe api, ndak. Cuman bagaimana caranya kita sebelum kita meninggal, sisa umur kita ini tinggal berapa kita tidak tahu. Bagaimana caranya ke depan ngibadahi semakin baik. Nek cara poso semakin baik, gak mung hanya mendapatkan lapar, haus tak ndak. Gak mung ketemu surga pahala tok ndak, tapi ketemu Gusti Allah. Karena surga dan pahala itu makhluk hasil karya ciptaane Allah. Mengapa kita memfokuskan diri untuk mencari itu? Carilah yang sebenar-benarnya. Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesen kula ojo mung pesen rogone tok. Poso sak roe sepindah. Artine ati sampen latih terus menerus tentang zikir, eling sadar sejatine Allah di dalam setiap detik, setiap napas. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, 41 Allah katakan zikir rasa iku gecokono terus, dikron kathiron saukeh-ukeh. 42 Allah katakan fasabbih bukrata wa asilah. Jikalau dalam hatimu masih ada tauhid, bersenono mulai siang bahkan malam, siang maupun malam, gunakan terus untuk membersihkan hatimu dengan cara berzikir sirul asrar. Itulah wong Jawa ngarani zikir rasa. Mekaten Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan.